Halo Gan, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Karena masih banyaknya pertanyaan kendala dari kalian yang kemarin susah login via MetaMask, dan memang kalau MetaMask itu agak ribet ya. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial yang agak mudah, yaitu tutorial cara upload foto di OpenSea lewat HP pakai Trust Wallet. Dan cara ini lebih simpel daripada MetaMask. Jadi simak tutorialnya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu di Ruang Senja ID karena akan dapat tutorial dan review berikutnya. Oke kan, langsung aja untuk kita mulai tutorialnya. Jadi apa saja aplikasi yang perlu teman-teman siapkan? Nah, jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan satu aplikasi, yaitu adalah aplikasi Trust Wallet. Jadi aplikasi Trust Wallet ini hampir sama dengan MetaMask, gunanya untuk menyambungkan wallet pribadi kita ke dalam akun OpenSea. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu atau mungkin sudah pada ngerti. Nah, bagi yang belum tahu, untuk cara downloadnya itu bisa masuk ke dalam Play Store, lalu tinggal ketikkan saja Trust Wallet. Nah, seperti ini untuk logo dan tulisannya. Jadi teman-teman tinggal install aja seperti biasa. Karena saya sudah install, aku langsung aja untuk buka aplikasinya. Oke, dan di sini aku langsung aja untuk buka aplikasi Trust Wallet-nya. Lalu di sini aku akan mencontohkan untuk membuat wallet baru. Dan kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa klik yang I already have a wallet. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, tinggal klik aja create a new wallet. Oke, lalu di sini tinggal kita centang saja, lalu kita klik continue. Dan di sini kita membuat keamanan kode untuk masuk ke dalam aplikasi. Jangan ngintip. Oke, jadi setelah teman-teman buat ya, kita langsung aja untuk centang kotak yang ada di bawah. Lalu teman-teman tinggal masukkan aja untuk recovery paste-nya. Jangan lupa untuk di backup, karena untuk kata kunci atau recovery paste ini sangat penting sekali untuk login kembali jika kita ganti HP. Nah, setelah kita berhasil membuat akun wallet, kita klik done. Lalu push notifikasi kita close dulu saja. Nah, untuk langkah awalnya kita akan menambahkan token Polygon atau Matic dulu saja. Caranya kita tinggal klik yang ada icon di bagian kanan atas. Maka untuk tampilan seperti ini, kita langsung aja untuk ketik search token ya. Kita ketik Polygon. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Polygon Matic kita centang teman-teman. Lalu yang di bawah juga kita centang Polygon Matic. Setelah kita on kan, kita delete untuk teksnya. Teksnya kita delete. Kita tambahkan satu token lagi yang bernama WETH. Nah, seperti ini guys. Lalu kita centang lagi untuk wrap Ether WETH yang ada di jaringan Polygon. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik kembali saja. Oke, kita scroll ke bawah dan kita cek. Di sini sudah terdaftar ya. Ada 2 Polygon dan 1 WETH. Dan di sini kita menggunakan jaringan Polygon biar gratis untuk gas fee-nya saat kita upload foto atau NFT di OpenSea. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik aja di apps yang ada di bawah. Setelah itu kita tunggu sebentar. Lalu kita ketikkan aja yang ada di paling atas. Kita klik. Di sini kita ketikkan OpenSea.io. Oke, jika sudah kita langsung aja untuk klik enter. Nah, ini masih di jaringan Ethereum, dimana kita bisa lihat jaringan Ethereum ada di bagian atas ini teman-teman. Nah, cara menggantinya kita akan ganti ke jaringan Polygon. Kita klik aja, lalu kita klik lagi di jaringan Polygon atau Matic. Di sini kita klik. Nah, kita tunggu lagi maka dia akan mereload. Ini lebih simpel daripada kita pakai MetaMask ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan mengupload foto atau NFT. Caranya bagaimana? Kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan. Lalu kita klik account. Dari sini agar postingan kita lebih rapi, kita bisa klik yang My Collection. Tujuannya untuk mengkategorikan NFT yang akan kita upload. Setelah masuk seperti ini, kita create a collection. Lalu di sini ada tampilan send message. Kita klik OK saja. Oke, kita tunggu sampai keterangannya keluar.
Lalu di sini ada logo image ya, yaitu adalah logo dari profil kita, dari kategori kita ini. Kita isi dulu ya, karena ada bintang merah ini artinya harus wajib diisi, tidak boleh kosong. Oke, setelah kita upload, di bawahnya ada feature image, itu kita isi nanti saja. Lalu ada gambar banner juga nanti kita isi belakangan, tidak masalah. Lalu di bawahnya kita isi nama dari koleksi kita. Dari sini aku contohkan aja guys untuk namanya dari koleksi atau kategori kita. Aku ketik bebas dulu karena ini cuma contoh ya, aku ketik contoh 1 seperti ini. Nah, jika centang maka nama ini tersedia. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di situ ada URL, kita ketikkan aja sesuai dengan nama biar gampang. Sesuai nama dari koleksi kita. Saran sih untuk nama yang simple dan mudah diingat teman-teman. Oke, lalu di bawahnya lagi ada kolom deskripsi, di mana untuk kolom ini adalah menggambarkan deskripsi dari koleksi kita. Jadi sebagai contoh aku akan isi ini tentang fotografi. Oke, karena sebagai contoh saja, dan lalu kita geser ke bawah, kita bisa add kategori. Jadi di sini adalah kategori dari jenis koleksi kita. Contoh kita klik dulu. Untuk kategori ini sesuai dengan jenis koleksi kita. Contoh kita mau koleksi dari fotografi atau musik atau yang lainnya. Karena di sini saya fotografi, saya pilih fotografi. Next kita scroll ke bawah. Di situ ada kolom link, yang dimana untuk link ini bisa diisi jika teman-teman sudah mempunyai website, Discord maupun Telegram. Lalu kita scroll ke bawah lagi, di situ ada kolom royalti. Kolom royalti ini menurut info yang saya dapat, jika karya teman-teman dibeli orang lain, lalu orang lain itu menjualkannya lagi kepada orang lain, maka otomatis teman-teman tetap akan mendapatkan persentase fee royalti yang akan dibayarkan per bulan. Dengan maksimal fee royaltinya itu adalah 10% per NFT. Jadi setahu saya seperti itu, jika salah bisa dikoreksi. Di sini aku contohkan 2% dan di bawahnya ada your payout wallet address. Di sini kita pilih sesuai jaringan kita ya, karena tadi kita menggunakan Polygon. Kita kembali ke awal dulu, lalu kita klik yang di bagian Polygon. Nah, setelah ini kita klik yang retrieve. Lalu di sini kita tinggal klik copy yang ada di bagian bawah. Oke. Dan setelah itu kita kembali lagi ke dalam DApps. Kita klik lagi DApps, lalu kita masuk lagi ke dalam OpenSea yang tadi. Dan setelah itu tinggal kita tempel saja alamat wallet kita yang tadi sudah kita copy. Dan kita geser ke bawah lagi, di bawahnya itu ada blockchain, di mana blockchainnya itu kita ganti ke jaringan Polygon, biar gas fee-nya itu gratis. Oke, lalu untuk payment tokennya biarkan saja seperti ini dengan menggunakan ETH di jaringan Polygon. Oke, lalu setelah itu kita geser lagi ke bawah teman-teman. Di sini tinggal kita pilih untuk display temanya. Mau seperti apa untuk tampilan dari foto atau NFT-nya. Mau yang cuma tengah atau setengah penuh atau yang penuh. Nah, itu bebas sesuai dengan konten isi teman-teman. Dan lalu setelah itu kita langsung aja untuk klik create ya. Kita tunggu sebentar, jangan keluar aplikasi ya, agak lama, sekitar 1 menitan. Nah, kita tunggu sebentar, maka sudah terbuat ya. Jadi kita tunggu lagi sampai berpindah tampilan. Oke, dan sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini hanya contoh saja. Ini adalah profil dari koleksi kita. Nah, bagaimana untuk menambahkan foto atau NFT kita? Di sini kita tinggal klik yang ada di atas. Lalu di sini kita tambahkan foto kita. Tentunya yang harus digarisbawahi yaitu foto atau NFT karya kita sendiri ya kan, bukan foto atau karya orang lain. Oke, saya pilih foto saya dulu yang kemarin. Nah, ini sebagai contoh saja. Lalu di bawahnya tinggal kita isi untuk item name. Kita isi sesuai judul foto atau NFT kita. Di sini aku contohkan fotografi tangan art. Oke, jika sudah kita geser ke bawah lagi,
Kita ketikkan aja di kolom deskripsi sesuai dengan deskripsi dari foto kita. Kalau sudah, bisa geser lagi ke bawah teman-teman. Untuk yang kolom properti ini bisa kita tambahkan ya kan. Caranya kita klik aja. Lalu di sini kita bisa isi tipe karakternya dan juga untuk nama karakternya. Ini sebagai contoh saja. Dan jika sudah, kita bisa klik save. Oke, dan di bawahnya lagi ada level dan lain sebagainya. Itu bebas teman-teman mau isi atau tidak. Lalu saya lanjut lagi ke bawah. Kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya supply. Nah, jadi untuk supply adalah berapa stok item yang akan kita jual ini. Kita bisa ganti, ya tinggal kita klik. Contoh kita buat 5, atau kita bisa buat kembalikan lagi menjadi 1. Karena semakin langka itu biasanya semakin mahal ya guys ya. Jadi aku pilih 1. Lalu untuk blockchainnya di sini sudah terpilih otomatis, yaitu adalah blockchain Polygon. Nah, setelah itu tinggal kita geser aja ke bawah teman-teman. Jika sudah, kita tinggal klik create. Nah, kita tunggu. Biasanya memang agak lama ya di jaringan Polygon. Oke, maka untuk foto atau NFT kita ini sudah berhasil listing di OpenSea. Lalu bagaimana untuk cara menjualnya? Nah, cara menjualnya kita klik close dulu. Lalu di sini tinggal kita klik sell yang ada di bawah. Karena di sini kan belum ada harganya ya teman-teman ya. Nah, untuk menjualnya kita klik aja sell. Lalu di sini kita tinggal isi harga atau NFT yang akan kita jual. Contohnya berapa ETH, misal 3 atau 1. Dan kita bisa cek juga di bawahnya itu ada estimasi untuk nominalnya. Misal terlalu mahal, kita bisa ketik 0.04 dan lain sebagainya. Jadi intinya di depannya bisa pakai 0.0. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita geser ke bawah lagi. Untuk durasinya kita bisa setting. Untuk durasi penjualan foto atau NFT itu mau jangka berapa bulan, kita bisa ubah di sini. Saya contohkan hanya 1 bulan. Nah, setelah itu kita cek lagi. Di bagian bawah ada info untuk service fee dan creator royalty jika nanti karya teman-teman itu laku. Dan setelah itu tinggal kita klik aja untuk complete listing. Oke, dan kita tunggu sebentar. Dan di sini akan keluar seperti ini. Ada tulisan unlock currency, kita klik unlock saja. Setelah itu kita klik OK. Memang agak lama ya, akan muter-muter seperti ini. Kita tunggu aja guys. Setelah centang, tinggal kita klik sign aja untuk tombol biru yang ada di bagian bawah. Oke, dan selamat untuk NFT teman-teman itu sudah listing di OpenSea dengan harga yang sudah diinput tadi. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah kita lihat untuk foto atau NFT kita sudah ada harganya. Tapi kalau postingan kita belum muncul di beranda itu sabar ya teman-teman. Karena untuk jaringan Polygon ini kan gratis, mungkin untuk antriannya sangat banyak. Dan untuk ngatasinya ya kita tunggu sebentar, atau kita refresh, atau kita logout lalu kita login lagi. A few moments later. Dan setelah aku tunggu beberapa menit baru keluar ya. Jadi di sini kita klik titik 3 lagi yang ada di bagian atas. Lalu di sini kita klik account, dan di sini kita klik my collection, dan lalu kita klik koleksi kita yang tadi. Oke, dan kita scroll ke bawah ya. Kita cek apakah sudah keluar. Nah, ini sudah terposting ya teman-teman. Jadi sudah berhasil terposting dengan baik. Nah, di sini aku memberikan sedikit tips buat teman-teman jika sudah selesai menggunakan OpenSea, lebih baik logout akun biar lebih aman. Caranya gimana bang? Nah, caranya kita klik garis 3 yang ada di sebelah kanan, lalu kita klik account, lalu kita klik logout. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. You have been logged out successfully. Dan kita bisa klik close yang ada di bagian atas.
Nah, nanti jika karya teman-teman ada yang laku, nanti untuk saldonya itu akan muncul di sini. Jadi kita bisa cek di wallet kita masing-masing. Sepertinya di WETH ya teman-teman, yang paling bawah sendiri. Setelah itu baru kita convert ke Matic, lalu dari Matic dikirim ke toko kripto atau market lain yang ada koin Matic-nya. So mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. So Ruang Senja pamit dulu dan ketemu lagi di video berikutnya. See you next video, bye bye.